Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita dari wartaekonomi.co.id. Ini terkait dengan elektabilitas Anies yang semakin hari semakin menanjak. Kali ini judul beritanya adalah Anies di atas angin, Megawati mulai pikir singkirkan Puan Maharani jadi capres PDIP. Warta Ekonomi Jakarta. Ketegasan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden sejatinya merubah peta politik nasional. Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia Ras MD menyebut partai penguasa selama 1 dekade terakhir PDI Perjuangan akan berpikir ulang untuk memaksakan keinginannya memajukan Puan Maharani sebagai capresnya. Lain halnya jika Puan Maharani hanya sebatas cawapres dari Prabowo Subianto. Jika tidak, maka Ganjar Pranowo akan tampil sebagai capres dari PDI Perjuangan, ungkap Ras dalam keterangan tertulisnya Rabu 14 Desember 2022. Ia menilai PDI Perjuangan sebagai partai besar sekaligus partai yang dinanti-nanti kejutan politiknya oleh publik Indonesia final mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Tentu pertarungan Pilpres mendatang akan berlangsung super sengit. Pasalnya dua sosok ini antara Anies Rashid Baswedan dan juga Ganjar Pranowo potensial tampil sebagai capres papan atas. Contoh dalam simulasi 4 poros, poros pertama Prabowo Subianto, poros kedua Airlangga Hartarto, poros ketiga Anies Rashid Baswedan, dan poros keempat Ganjar Pranowo. Jika simulasi ini terjadi, maka dipastikan yang berada pada posisi capres papan atas adalah Anies versus Ganjar, ujar analis politik itu. Sedangkan capres papan bawah adalah Prabowo versus Airlangga Hartarto. Pertarungan super sengit tentunya. Bahkan dalam simulasi 4 poros ini, Ras MD meyakini jika Pilpres 2024 mendatang akan berlangsung dalam 2 putaran. Tampilnya Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem tentu membawa dampak positif terhadap elektoral Partai Nasdem atau coattail effect dari Anies. Elektabilitasnya akan mengalami kenaikan secara signifikan, terutama di wilayah-wilayah pemilih Anies. Seperti halnya di Sulsel, Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies Baswedan makin tak terbendung lagi peluang menangnya di Sulsel. Paparnya, selain kerja-kerja politik Partai Nasdem yang tergolong cukup baik selama ini, akan mendapat keberkahan elektoral lagi dari para pemilih Anies Baswedan. Sulsel dalam pemilu 2019 lalu, Prabowo Subianto menang, hanya saja migrasi dukungan Prabowo cenderung ke Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Walaupun Prabowo maju kembali, faktor migrasi dukungan Prabowo Subianto ke Anies disebabkan oleh personal Anies yang dinilai sebagai antitesa dari rezim hari ini. Sedangkan Prabowo Subianto terasosiasi sebagai bagian dari rezim. Tidak hanya di Sulsel, di wilayah-wilayah lain pun demikian. Kantong-kantong suara Prabowo di tahun 2019 lalu cenderung bermigrasi ke Anies, tegas Ras. Nah, hadirin para pemirsa dimanapun saja berada ya, kalau kita mengamati fenomena politik pada hari ini, ya, ketika Anies Baswedan berkunjung ke suatu daerah, itu selalu disambut antusias oleh masyarakat ya. Sehingga sejak dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2022 oleh Partai Nasdem, itu elektabilitas Anies semakin hari semakin melejit. Bahkan dalam survei dari Anies berada di sebelum dideklarasikan, Anies berada pada posisi ketiga dari hasil survei.
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kredibel. Nah, setelah dilakukan survei, setelah dideklarasikan oleh Nasdem, beliau secara perlahan merangsek ke posisi kedua. Yang pertama Ganjar Pranowo, kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Akan tetapi setelah dideklarasikan, beliau merasa ke nomor 2 menjadi Ganjar Pranowo nomor 1, Anies Baswedan nomor 2, dan Prabowo Subianto nomor 3. Hal ini tidak terlepas dari bermigrasinya atau beralihnya pemilih Prabowo Subianto ke Anies Baswedan. Ini terjadi dari hasil lembaga survei menyebutkan 40% dari pemilih Prabowo itu beralih ke Anies Baswedan. Mengapa beralih? Kenapa? Karena sejauh ini Anies Baswedan itu diasosiasikan sebagai antitesa dari Jokowi, sebagai oposisi dari pemerintah. Maka rakyat yang merasa beroposisi dengan pemerintah, dia memilih Anies Baswedan. Kenapa bukan Prabowo Subianto? Karena saat ini Prabowo Subianto itu sudah merupakan bagian dari rezim Jokowi, sudah merupakan bagian dari pemerintah, yaitu beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Itu artinya beliau adalah bagian dari pemerintah. Maka dari itu, ketika Prabowo Subianto akan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024, maka pemilih rakyat yang merasa diri beroposisi dengan pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Dari hasil survei, dari hasil survei dari yang dilakukan di 5 wilayah di Pulau Jawa, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu unggul di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Sementara Ganjar Pranowo itu unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk membutuhkan hasil survei yang mengatakan bahwa 40% pemilih Prabowo Subianto itu beralih ke Anies Baswedan, itu menyatakan bahwa DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat merupakan basis dari Prabowo Subianto di pemilu 2019. Sementara hasil survei pada hari ini menyebutkan Anies unggul di ketiga wilayah tersebut, di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Kalau Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang unggul adalah Prabowo. Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo? Karena di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu merupakan basis dari Pak Jokowi pada pemilu 2019. Kalau tadi pemilih Prabowo bermigrasi ke Anies Baswedan, sementara pemilih Joko Widodo itu bermigrasi ke Ganjar Pranowo. Nah, di mana di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan lumbung suara dari Jokowi pada tahun 2019. Kenapa di Jawa Timur? Kalau di Jawa Tengah kita tidak heran karena merupakan basis dari PDIP itu sendiri, sedangkan di Jawa Timur itu tidak lain disebabkan oleh karena beliau berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Di Jokowi Ma'ruf Amin merupakan anggota NU, sedangkan NU merupakan basis dari Jawa Timur merupakan basisnya NU, maka tidak heran kalau Jokowi unggul di Jawa Timur pada saat itu. Kita baca hasil surveinya. Misalnya di DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%, Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 15,7%. Ini mengherankan. Prabowo Subianto berada di nomor urut 3, sementara Ganjar Pranowo berada di nomor urut 2. Padahal Jakarta merupakan basis dari Prabowo Subianto. Akan tapi kali ini hasil survei menyatakan berbeda, yaitu 49,6% itu
Anies Baswedan dan Prabowo Subianto hanya 15,7%. Banten, Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%. Ganjar Pranowo berada di urutan 16,1%. Dan lebih baik daripada di DKI Jakarta. Sedangkan di Jawa Barat, Anies Baswedan 36,3%, Prabowo Subianto 30,8%, Ganjar Pranowo 18,7%. Jawa Barat adalah basis dari Prabowo Subianto, tapi kalah 6% dari Anies Baswedan. Sedangkan di Jawa Tengah, tentu Ganjar Pranowo unggul telak di sini. Ganjar Pranowo 71,4%, Prabowo Subianto 10,8%, Anies Baswedan 9%. Kalau di Jawa Timur, ya keunggulannya telak juga, ya lebih dari 2 digit. Ya. Yaitu Ganjar Pranowo 36,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Anies Baswedan 19,6%. Ini menggambarkan bahwa pemilih Prabowo itu beralih ke Anies Baswedan. Di mana pertarungan yang sungguhnya di sini? Pertarungan sungguhnya di sini dalam teori politik, ya, dalam teori elektoral, siapa kandidat yang bisa menguasai Jawa, maka dia bisa menguasai Indonesia. Mengapa demikian? Karena 60% DPT itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya seandainya saja calon-calon ini menguasai Jawa saja, tidak perlu berkampanye ke luar Jawa, mereka bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Mengapa? Karena sistem pemilihan kita adalah tidak menggunakan electoral college seperti di Amerika misalnya. Kalau di Amerika kan kemenangan itu ditentukan oleh seberapa besar kemenangan seorang capres itu di mayoritas wilayah yang ada di Amerika. Tidak ditentukan oleh jumlah suara. Misalnya di Indonesia ada 34 provinsi, maka kalau kita menggunakan sistem electoral college, maka kalau ingin memenangkan kontestasi harus memenangkan minimal 50% wilayah yang ada di Indonesia, atau minimal 70% misalnya. Minimal 70% wilayah yang ada 34 provinsi berarti harus memenangkan 16 atau 18 provinsi baru bisa memenangkan kontestasi politik kalau kita menggunakan electoral college seperti yang ada di Amerika. Tapi kan sistem pemilu kita berbeda. Kita menggunakan sistem suara terbanyak. Artinya siapa yang dipilih oleh suara terbanyak, maka dialah yang memenangkan pemilu. Dialah yang memenangkan pemilihan presiden. Kalau di Amerika yang menggunakan sistem electoral college, tidak menggunakan sistem suara terbanyak, seandainya menggunakan sistem suara terbanyak, maka ketika pemilu Donald Trump dengan Hillary Clinton, itu seharusnya yang menang itu adalah Hillary Clinton. Kenapa? Karena jauh lebih besar suaranya Hillary Clinton ketimbang Donald Trump. Tapi karena menggunakan sistem electoral college, suara Donald Trump memang kalah banyak ketimbang Hillary Clinton. Tapi suaranya Donald Trump itu beliau unggul di beberapa, lebih banyak unggul wilayahnya ketimbang Hillary Clinton. Misalnya ada 34 provinsi di Amerika misalnya, Hillary unggul di 16 provinsi, Hillary unggul di 10 provinsi misalnya, sisanya yang 24 provinsi itu diungguli oleh Donald Trump, meskipun suaranya lebih banyak Hillary Clinton daripada Donald Trump. Itu yang menggunakan dengan sistem electoral college. Kalau kita di Indonesia kan tidak seperti itu. Kalau kita di Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak. Artinya cukup dengan berkampanye di Jawa saja misalnya, ditambah Madura misalnya, dengan menyampaikan Jawa, Madura dan Yogyakarta misalnya. Karena merupakan bagian dari kalau Yogyakarta merupakan bagian dari Pulau Jawa meskipun bukan provinsi Jawa, ya. Kan Madura berada di luar Pulau Jawa. Cukup dengan berkampanye di Jawa saja, maka
dan menang misalnya, anggaplah 80% suara di Jawa itu dimenangkan oleh satu capres, maka bisa memenangkan kontestasi politik. Maka dari itu ada berapa DPT yang ada di Jawa? Kalau di Jakarta itu terdapat kalau di Jawa Timur itu ada 30.912.994 DPT. Ini mengacu pada DPT tahun 2019 ya. Yang saya pikir jumlahnya tidak akan paling akan berbeda sedikit. Kalau di Jawa Tengah itu ada 27,9 juta, di Jawa Barat itu adalah 33 juta ya. Sedangkan di Banten 8.112.477, di DKI Jakarta ada 7.761.598 orang DPT. Nah, kalau dijumlahkan maka akan 100 juta 100 akan berjumlah 107.687.069 orang. Itu hanya berada di Pulau Jawa saja. Belum ditambah di DKI Jakarta, ini DPT belum termasuk Yogyakarta yang hanya sekitar 2 jutaan pemilih, dan belum juga termasuk di Madura. Akan tapi Madura bukan bagian dari Pulau Jawa. Sekali lagi, Jawa adalah penentu. Menguasai Jawa berarti menguasai Indonesia. Kalau di Jawa menguasai Jakarta berarti menguasai Jawa. Nah, siapa yang berkuasa di Jakarta, dia akan menguasai Pulau Jawa. Mengapa demikian? Karena center of attention-nya Jawa itu adalah Jakarta. Jakarta selalu menjadi corong. Jakarta selalu menjadi role model bagi Pulau Jawa. Maka dari itu dari hasil survei yang saya sebutkan tadi itu bahwa 40% dari pemilih Prabowo Subianto itu bermigrasi ke Anies Baswedan. Saya berharap ini bisa menjadi referensi bagi timnya Anies Baswedan untuk mengatur bagaimana strategi politik di masa yang akan datang dalam waktu dekat sehingga bisa memenangkan kontestasi politik. Ya. Terkait dengan tema yang saya bahas pada kesempatan kali ini, PDIP terlalu berisiko seandainya akan memaksakan Puan Maharani sebagai calon presiden, mengingat pemilih dari Ganjar Pranowo itu sangat militan ya, bahkan ada sekian persen ya, ada 68,5% pemilih PDIP itu akan mengalihkan pilihannya ke Ganjar Pranowo meskipun Ganjar Pranowo tidak dicalonkan sebagai kalau pemilihnya Ganjar itu 85% akan tetap memilih Ganjar sebagai calon presiden meskipun tidak diusung oleh PDIP. Akan tapi suara PDIP, kader PDIP akan memilih 68,5% pemilih PDIP akan tetap memilih Ganjar Pranowo. Bandingkan dengan pemilih PDIP yang akan memilih Puan Maharani, hanya 6,2% pemilih PDIP yang akan memilih Puan Maharani sebagai calon presiden, sebagai presiden jika tetap memaksakan Puan Maharani sebagai calon presiden. Maka dari itu data-data yang disampaikan oleh lembaga survei harus tetap saya yakin menjadi acuan dari Ibu Megawati dalam menentukan capres ke depannya. Akan tapi dari data ini saya pikir Megawati akan berpikir untuk menyingkirkan dengan berat hati menyingkirkan Puan Maharani sebagai calon presiden di kemudian hari. Mungkin di lain kesempatan atau di Pilpres 2029 Puan Maharani bisa mendapatkan tempatnya. Puan Maharani bisa mendapatkan panggung untuk mencoba peruntungannya menjadi calon presiden di
Republik Indonesia. Sebab tahu dengan kerja-kerja beliau seandainya dengan kerja-kerja beliau selama periode 2024 ke 2029 itu ada momentum politik yang bisa dimanfaatkan oleh beliau. Kemudian itu yang bisa meningkatkan elektabilitasnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.